Puji Tuhan. Kita akan buka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 28 dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah di tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Pada hari kebangkitan Tuhan, pasti pada waktu itu suasananya tidak menyenangkan, pasti akan suasananya sangat mencekam sekali, sebab seperti kebiasaan ketika seorang pemimpin ditangkap, biasanya itu pengikutnya juga akan ditangkap. Ketika seorang pemimpin dibunuh, maka pengikutnya sedapat-dapatnya dihabiskan semua. Semuanya dimusnahkan. Nah, tidak menutup kemungkinan pada waktu itu murid-murid pun juga sedang sembunyi dan mereka sangat ketakutan. Ketakutannya bercampur aduk, ya. Mereka bingung untuk memutuskan mau melangkah seperti apa. Mereka banyak mendengar firman, mereka banyak mendengar cerita tentang kejadian-kejadian yang memang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian dia akan mati, itu pun diceritakan berulang-ulang kepada murid-murid. Tetapi sampai detik ini, detik pada waktu itu, mereka masih belum begitu paham, mereka masih belum bisa mengerti. Jadi mereka masih tinggal dalam ketakutan-ketakutan. Bapak Ibu, segala berita, baik itu berita senang ataupun berita yang menyusahkan, itu seringkali kita tidak paham betul. Dan kebanyakan dari kita, berita itu hanya menjadi berita yang tertulis, berita yang kita pahami, hafal gitu ya, maksud saya, bukan pahami dalam artian mengerti, paham, tetapi hafal, bahkan kita tahu cara-cara untuk mengikuti berita yang kita terima itu, tetapi sebenarnya kita jauh sekali tidak mengerti. Sama seperti murid-murid, ya. Seharusnya mereka bersukacita, seharusnya mereka bergembira karena mereka melihat pembuktian firman dinyatakan, nubuat firman dinyatakan bahwa Tuhan Yesus yang Allah yang rasanya tidak mungkin bisa mati, tidak ada ceritanya Allah mati. Jadi ini orang hebat, ini orang baik, ini orang yang luar biasa, tapi nggak mungkin mati. Tapi kenyataannya mati. Kenyataannya dia harus mati dan posisinya mati di atas Golgota, di salib. Jadi mereka ini benar-benar, kalau dalam Injil Lukas nanti kita juga akan baca ke sana, sudah degil ke hatimu, sudah keras ke hatimu.
Sehingga yang kamu pahami itu hanya berita. Ada 2 orang murid yang ke Emmaus bercerita banyak lebar tentang seseorang yang datang ke dunia, lahir di kandang, kemudian 30 tahun melayani, menyembuhkan orang, menjadi berkat buat banyak orang. Tahu-tahu dia difitnah, tahu-tahu dia dibunuh. Dan mereka cerita detail, mereka cerita dengan sedemikian lengkapnya, cerdas sekali ceritanya. Tapi mereka tidak mengerti maknanya, tidak mengerti, tidak memahami maknanya. Sama seperti peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini, kita mungkin banyak mengerti tentang cerita yang sedang terjadi hari ini. Bahkan kita tahu caranya mencuci tangan sampai 30 item itu. Kita tahu caranya untuk menjaga jarak, menjaga hidup sosial kita sedemikian rupa. Tetapi kita tidak tahu paham yang sesungguhnya itu apa. Apa yang Tuhan inginkan pada hari-hari ini. Kita tidak paham. Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini juga melalui peristiwa kebangkitan Tuhan, kita akan dibuat mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi kita tidak hanya sekedar hafal, menceritakan kronologi, tapi kita tahu makna yang lebih dalam lagi. Nah, pada pagi hari ini atau pada waktu Tuhan Yesus bangkit, di mana murid-murid yang laki-laki? Di mana Petrus yang pemberani itu? Yang diceritakan di sini hanyalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. 2 orang wanita. Ya, pada waktu itu sangat sunyi, jalan-jalan pasti lengang. Tidak ada seorang pun yang berani keluar, sebab raja pasti akan membunuh orang yang berusaha untuk mendekat atau menceritakan kisah Yesus. Kisah Yesus itu akan dibungkam sedemikian rupa. Bahkan kubur Yesus pun juga dimeterai. Jangan sampai ada orang yang menyentuh kubur itu, sebab nanti ada cerita yang menyesatkan lagi. Jadi jangan sampai ada orang yang membuka atau mencuri mayatnya dan kemudian membuat cerita yang lain bahwa Yesus bangkit. Jadi saudaraku, sangat mencekam suasana pada waktu itu. Bahkan mungkin lebih dari suasana yang kita hadapi hari-hari ini. Hari-hari ini walaupun pemerintah sudah berulang-ulang menasihati sedemikian rupa, tapi ramainya minta ampun di jalan. Ya, saya ke Bandung, ke Campur, ke mana Besuki sana. Di lapangan masih ada anak sepak bola. Ya, seperti meremehkan peristiwa hari ini. Mereka mengerti cerita itu. Kalau andai kata mereka disuruh cerita, mereka bisa cerita. Tapi mereka tidak memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Ada lagi cerita yang lebih mendalam lagi, kita tidak tahu. Kehendak Tuhan yang lebih besar lagi, kita juga tidak paham. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mana pria-pria itu? Mana orang-orang besar? Mana orang-orang laki-laki yang kuat, yang berjanji, yang waktu Yesus hidup itu mereka menjadi pagar, menjadi benteng dari Tuhan Yesus. Mereka mengelilingi Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Di mana mereka? Di mana mereka? Ya, diceritakan di kesempatan yang lain, mereka rupanya memang sembunyi. Ya, mereka sembunyi karena mereka takut dan takut ditangkap. Bahkan Petrus pun sempat waktu mengikuti Tuhan Yesus digiring itu, diarak itu, dan dia sempat menghujat atau tidak mengakui atau menyangkal Tuhan Yesus, dan Tuhan ingatkan dia melalui ayam berkokok, ya. Kemudian dia menjadi sadar. Puji Tuhan, dia menjadi sadar. Saudaraku, ketakutan yang sangat mencekam karena kematian begitu dekat sekali dengan mereka. Sama hari ini pun juga ketakutan mencekam kita. Ya, kemarin juga ada jemaat yang dari gunung sana, dari Pucang Laban. Dia memang pedagang ikan, suka kalau beli ikan di Bandung, kemudian dijual di daerahnya. Dia menceritakan tentang ketakutannya. Terus saya bilang, ya memang kita pun juga takut, saya pun juga takut. Saya cerita kalau kemudian kepala saya menjadi panas, saya pun juga mulai, wah ini jangan-jangan. Ya. Kalau perut saya melilit gitu, saya juga berpikir, wah ini jangan-jangan efek yang lain. Jadi kalau tenggorokan saya terasa gatal, wah mau batuk itu jadi takut. Ya nanti masuk UGD. Ya jadi kita jadi ketakutan yang karena jangan-jangan ada efek-efek yang lain. Jangan-jangan pemerintah atau dokter belum mengetahui semua ciri-ciri yang lain. Sebab ada teman, saya juga ke toko ya, ke toko. Mas koncoku, temannya sehat. Kemudian keluar sebentar, pulang mati. Nah, kan bingung kayak. Kan berarti mereka tidak tahu efek yang lain. Ya, tidak dan
kemudian diperiksa positif kena corona. Tapi kok nggak ada jeda waktu gitu ya? Kan ada sesak, ada demam di atas 37 dan diikuti dengan sesak nafas, batuk. Tapi kok ini tahu-tahu mati kan? Wah, ini apalagi ini ya saudara ya, corona jenis kedua atau yang gimana? Nah, siapa yang tidak takut dengan berita-berita yang seperti itu, saudaraku? Tapi ada juga yang jodoh, mati, berkat, rezeki, ini Gusti Allah. Ada yang seperti itu juga, ya. Tapi kita tidak harus se-ekstrim itu, saudara ya. Jangan. Kalau disuruh pakai masker. Saya tadi pakai masker itu ngap, ya. Jadi mau ngomong kok seperti nafasnya terputus-putus. Makanya saya mohon maaf saya lepas. Mbak Esther nanti pakai masker ya kalau kemana-mana. Jangan jangan ugi juga dikasih masker juga kemarin enggak. Kemenangan. Jangan ya, ikuti saja. Karena apalagi ugi ini ketemu banyak orang. Kamu kan dimicet banyak orang. Terus kamu nanti ke gereja, kamu bawa lagi virusnya. Piye jajal. Loh, jangan keleng-keleng. Jadi makanya pakai masker nanti. Nanti ada masker kok dibuatkan sama Ibu Gembala. Jadi kalau mau seragam pakai batik ada. Nanti akan dibuatkan yang batik yang lain minggu depan juga enggak apa-apa ya. Tapi kalau mau yang jahit ya malah mau. Saudara, jadi kembali di mana itu laki-laki? Kita tidak sedang menyepelekan yang laki-laki, tidak, memang suasananya seperti itu. Ada gereja yang tidak mengadakan kebaktian, ada gereja yang mengadakan kebaktian, ada musola, masjid yang mengadakan sholat, ada yang tidak. Ada yang kemarin cerita, begitu habis gitu sholat, tahu-tahu dia lihat temannya, waduh, ya, itu memang dijarak ya. Jadi mereka berdirinya 2 meter. Jadi dia itu kaget suasana seperti itu. Tadinya kan dempet gitu ya, sampai mau salam gitu mepet tangannya karena saking mepet. Memang katanya seperti itu, harus mepet gini, lebih bagus. Dan ini tahu-tahu bisa seperti ini. Nah, kan jadi heran. Jadi dia langsung shock gitu ya. Ada apa di dunia ini? Ya, semuanya memang lagi shock. Ya, jadi agama atau gereja atau ya kepercayaan itu pun juga ada shock terapi. Ekonomi ada shock terapi, kesehatan apalagi jungkir balik ini ya, ini wabah ini sangat luar biasa. Walaupun ini pun juga masih akan ada lagi balas sampar yang berikutnya, kita tidak tahu. Saudaraku, bahkan padahal saudaraku ya, kematian karena corona itu masih di ranking sekitar ranking belasan. Kematian tertinggi itu aborsi. Kematian tertinggi itu aborsi ya. Kemudian baru narkoba. Terus kanker baru. Jadi itu masih nomor belasan kalau karena corona. Tapi kita tidak sadar kan, tidak ngeh kan, tidak mengerti bahwa ada angka kematian yang lebih lagi dibandingkan dengan wabah corona ini. Tapi beritanya memang corona yang menjadi idola, menjadi primadona. Sama seperti peristiwa kebangkitan Tuhan. Ada gempa, tapi Maria dan Magdalena tidak mundur, walaupun takut. Ya, takutnya masih. Tuhan Yesus berkata, ada yang menulis, ada yang meneliti bahwa dia berkata, atau firman Tuhan ini berkata, 365 kali kata jangan takut. Di pasal ini saja, atau perikop ini, 10 ayat ini, itu sudah ada 2 kali kata jangan takut. Saudaraku, jadi ketakutan ini rupanya memang selalu melekat dengan kita. Ada apa-apa kita takut. Kursi guling dewe kita takut, ya. Gelas tahu-tahu gelundung kita takut. Jadi ketakutan yang begitu banyak itu menyertai kita. Tetapi saudaraku, Tuhan pun juga mengimbangi dengan kata atau dengan firman-Nya. Jadi Tuhan mengatakan jangan takut, atau firman Tuhan mengatakan jangan kamu takut, itu 365 kali. Berarti ada yang menafsirkan setiap hari Tuhan berkata kepada kita, ketika kita mau bangun pagi itu, membuka mata kita, menghela nafas kita, Tuhan sudah mengatakan, jangan kamu takut. Saudaraku, artinya ketakutan memang hal yang wajar. Ketika gempa, mereka takut memang. Makanya ada malaikat Tuhan datang pada waktu itu dan berkata, jangan kamu takut. Dan ketika mereka mendapat berita, malaikat itu memberi arahan, perhatikan semua, lihat, dengar, kamu
Apa yang ada pada saat ini kamu lihat dan kamu segera pergi kepada murid-murid yang lain. Ceritakan, beritakan kepada murid-murid yang lain. Jadi saudaraku, kalau kita mau menjadi pemberita, perhatikan dulu dengan seksama. Kemarin ada kabar Dr. Yasin, dokter dalam, itu terkonfirmasi positif. Jadi bahasanya saya itu juga bingung. Mereka itu sebenarnya mau menyembunyikan atau enggak. Jadi Pak dokter ini tidak sakit, tapi terkonfirmasi positif kena virus corona. Maksudnya badannya sehat memang. Ya dia kepala dinas kesehatan Tulungagung itu badannya sehat. Sekarang hari ini diisolasi di rumah sakit, tapi sehat orangnya. Maksudnya dia tidak terkapar gitu ya, sehat. Tapi beliau terkonfirmasi positif. Wah kan bingung ya. Berarti dia itu kan kena virus loh. Enggak kena virus katanya. Dia itu bahasanya memang aneh pemerintah ini. Mbok iya gitu loh. Jadi kita tuh tapi membantah. Jangan percaya kepada berita di medsos. Saya kan juga dapat berita dari teman. Teman-teman siapa yang baru saja kontrol ke dokter Yasin, dokter dalam. Nah, Omi itu sebenarnya minggu-minggu kemarin juga ke dokter dalam. Tapi untungnya, ya puji Tuhan, sempat kecewa sih. Kok dirujuk ke Bayangkara, terus dokternya tidak kenal. Dokter Sopo itu namanya, kok kita nggak paham. Ya sempat kecewa. Terus daftarnya harus jam 12 malam ambil antrian. Aduh. Iki kok njoko antrian kok jam 12 golek penyakit iki ya. Terus akhirnya ada yang pagi. Pagi ambil jam 11 tapi nanti kontrol jam 2. Daftar ulang jam 2. Akhirnya Omi ke Bayangkara ya, terus tahu-tahu dapat kabar ini. Ya. Kalau misalkan Omi dirujuk di mana? Di RSUD, pasti kita tidak kebaktian hari ini. Pasti kami langsung diisolasi satu keluarga ini. Karena Omi pas kontrolnya dengan dokter Yasin mungkin ya dokter Yasin, karena dulu Omi juga waktu periksa di RSUD dokter Yasin ya, apalagi kalau dokter Yasin sudah terkonfirmasi positif kena virus corona, tapi rumah sakit maksudnya begini, sudah diisolasi dan rumah sakit dinyatakan bersih ya, langsung di desinfektan. Ini tadi juga saya desinfektan, saya karbol kalau sekarang itu orang kalau udah bau karbol itu kayak bau minyak narwastu ya. Wah, kalau kena hand sanitizer itu kayak sudah kena sentuhan anggur surgawi. Jadi rasanya sudah aman aku. Rasanya itu aneh, itu belum loh, itu tidak ada efeknya apa-apa. Masker ini ya ini pengaman, tapi dari orang misalkan kita bertatap muka dengan orang yang membawa virus, kemudian ada benda yang muncrat gitu, itu kena ke mana? Ke dinding ini kain yang gelap, yang luar ini. Tapi itu pun kita tidak boleh pegang yang sini loh. Kita harus pegang yang sini, langsung dicuci. Lalu di sini kalau kita pegang terus kita got raup, nah podo ae, saudara. Ya kita kan suka gitu. Wis sembarang cekel. Malah kadang-kadang digolap lagi. Jangan. Justru tapi oke lah, orang itu punya pengertiannya masing-masing. Teman saya malah pamer, Pak, aku di masker tuh awet. Duh awet ya. Masker biru itu, yang buatan pabrik itu, dikasih tisu dalamnya. Terus kalau sudah selesai, tisunya tak buang. Ini tak pakai lagi. Itu tidak boleh juga. Apalagi kalau kita sudah keluar kemana-mana, kalau nyopot ya ini, langsung segera dicuci. Bahkan baju kita pun juga harus segera dicuci. Kita harus mandi keramas untuk sebelum bertemu dengan keluarga. Itu protokol yang semestinya. Tapi kita kan pakai baju digantung dulu. Ya. Kita masih di daerah yang kita tidak tahu ya. Jadi ya puji Tuhan lah, kita doakan supaya daerah kita tetap aman. Tidak makanya nanti semoga saja kan ada banner-banner ya, tamu-tamu yang dari luar kota, dari luar negeri itu mohon dilaporkan supaya dikontrol sedemikian rupa sama pemerintah. Baik, kita kembali ke firman Tuhan saja. Jadi saudara, mereka tidak terkejut dengan gempa, artinya mungkin terkejut tapi tidak terganggu dengan adanya gempa itu. Mereka tetap bersemangat untuk mencari Tuhan Yesus. Dan malaikat itu berkata, perhatikan apa yang sudah kamu lihat, bahwa dia sudah bangkit, dia sudah ada di Galilea sekarang, dia sedang ke sana, dia akan menjumpai murid-murid. Dan saudaraku,
perhatikan dengan baik, perhatikan dengan seksama. Jadi berita yang kita beritakan seharusnya kita perhatikan dengan seksama. Kita harus mengerti, paham betul, baru kemudian kita memberitakan. Bukan berita yang sepotong-potong atau berita yang kemudian kita tambah-tambahi atau kita kurangi dan lain sebagainya. Tetapi berita yang secara komplit kita ketahui. Jadi jangan takut, pesan malaikat Tuhan kepada Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain itu, jangan takut. Dan juga pesan yang sama pada hari kebangkitan Tuhan ini, jangan takut. Artinya ketakutan yang kemudian mengalahkan kita, ketakutan yang membuat kita tidak bisa bergerak apa-apa, ketakutan yang membuat kita justru terikat, tersembunyi, terkungkung, saudaraku, itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Jangan takut, tetaplah bersuka cita, walaupun hari-hari ini mungkin kita harus ada di rumah dan banyak di rumah, kita masih belum seberapa. Kita ingat pada waktu zaman Nuh, itu hujannya saja 40 hari. Kemudian dia diisolasi di kapal itu 150 hari. 200-an hari. Berapa bulan? 7. Ya, hampir 7 bulan. Ada di sana capcay? Ada di sana ayam goreng, Kentucky? Ada di sana telo godok. Tidak ada makanan yang seperti sekarang. Oke lah, memang zaman dulu orang makan sayur-sayuran sudah cukup, makan buah sudah cukup. Tapi kan diisolasi di kapal selama 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Bukankah itu sebuah peristiwa yang pernah terjadi? Hari ini juga terjadi lagi. Dan mungkin di satu saat nanti akan terjadi lagi. Jadi artinya jangan kaget, jangan takut. Ini cerita yang sering kali tapi kalau kemudian itu menjadi sebuah cerita yang kebiasaan, jangan juga menjadi sebuah kebiasaan. Sebab ini adalah peringatan dari Tuhan. Saya beberapa hari lalu kan ke toko, saya harus bayar hutang. Kemudian waktu saya mau pulang, pemilik toko itu bilang, "Pak, Tuhan kadung kejem sekali ya." Dia sampai bilang gitu. Tuhan tuh kadung kejem, kadung tego tenan. Iya, Tuhan tuh tego tenan. Tak bilang. Dia itu juga maha kasih, tapi kalau sudah murka, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak peduli itu sanak saudara, famili, keluarga, dari Nabi Nuh, semuanya tenggelam. Kalau sudah terlanjur murka, saudaraku, ya berikan hati kita kepada Tuhan, jadikan hati kita Tuhan hati yang lembut, supaya kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi peristiwa-peristiwa itu, atau kejadian-kejadian itu, atau bukti-bukti yang sedang terjadi itu, disuruh memperhatikan dengan cermat. Siapa yang disuruh? Maria Magdalena dan Maria. Beruntunglah mereka berdua, karena mereka mampu menerobos ketakutan. Memang ketakutan membuat kita sembunyi, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang satu ini, mereka mampu untuk menerobos ketakutan itu. Apakah mereka tidak tahu kalau di kubur itu ada penjaga? Ada. Di cerita yang lain, mereka bercakap-cakap. Nanti siapa yang akan menggulingkan batu itu? Nanti siapa yang akan... kita kan perempuan, mana bisa kita mendorong batu itu? Dan kemudian, gimana caranya kita akan merempah-rempahi mayat dari Tuhan Yesus? Jadi pikirannya masih mati Tuhan Yesus. Jadi banyak hal yang tidak kita pahami dalam hidup ini. Sama seperti Maria, walaupun ada kelebihannya, dia mampu menerobos ketakutan, melawan ketakutannya, melawan keraguannya, dan mereka tetap memutuskan untuk pergi ke kubur. Tetapi mereka tidak ingat satu hal lagi, yaitu bahwa Yesus sudah bangkit. Itu peristiwa kebangkitan Tuhan itu sudah diceritakan juga, sekaligus dalam kematiannya. Aku akan mati dan 3 hari kemudian aku akan bangkit. Tapi itu tidak diingat lagi sama mereka. Jadi mereka bingung nanti siapa yang menggulingkan batu. Siapa nanti yang menolong kita. Kan tidak ada laki-laki kita. Laki-lakinya tidak ada semua. Hanya kita. Saudaraku, mari kita pahami sekali isi Alkitab. Ya memang tidak semua orang bisa pinter isi Alkitab. Bahkan seorang profesor teologi sekalipun dia pasti tidak akan memahami semuanya. Tetapi ayolah kita minta sama Tuhan, ajar kami untuk mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Tidak satu ingat, satu tidak ingat, satu paham, satu tidak paham. Tetapi ajarlah kami untuk mengerti, sehingga ketika kita memberitakan firman, itu bisa komplit. Bisa komplit. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Kemudian mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Saudaraku, jangan takut. Ya, jadi kita tidak akan takut lagi. Kita akan hidup dengan seperti tidak terjadi apa-apa. Maksudnya bukan mengabaikan virus, tetapi kita tidak perlu khawatir lagi, sebab ada banyak orang, wah ini kalau diginikan terus ini nanti akan ada orang mencuri katanya di Dalbulur sudah ada 16 tabung gas yang hilang. Ada tempat lagi di situ ada jago yang hilang. Tak bilang lek jago itu karena mau megengan, tak bilang. Ya. Engkau dilungkas oleh ndas karo ceker. Jadi sudah ada banyak yang hilang-hilang. Ya. Kalau di gang kami ini memang ada. Tapi sudah ketangkap dua-duanya. Ya. Dua-duanya itu sudah tertangkap. Yang satu tertangkap di toko di Pucung. Yang satu lagi tertangkap di mana ya waktu itu ya? Dia sempat diinterogasi sama polisi. Masih muda-muda, tapi mereka memang anak putus sekolah dan sudah saya usahakan dulu mereka untuk sekolah. Waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Puji. Dan Pak Puji juga, enggak apa-apa, silakan sekolah lagi. Tapi anaknya memutuskan untuk tidak sekolah. Dan sayang sekali. Saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Ayat yang ke-25. Ini adalah kisah yang saya ceritakan tadi, di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan 2 orang murid yang sedang berjalan dalam Emmaus. Mereka juga bercerita begitu detailnya. Kalau kita baca dari mereka di ayat-ayat sebelumnya itu kan mereka bercerita bahwa tidak tahukah kau ada seorang yang kemudian yang dicari adalah Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-25, Lukas pasal 24 ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kemuliaan itu kita capai hanya melalui penderitaan. Keberhasilan itu kita dapat melalui usaha kerja keras kita. Seseorang bisa menikmati hari-harinya ketika dia bisa menghemat segala sesuatunya. Jadi ketika seseorang menabung, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Jadi hal ini juga harus kita pahami. Seringkali orang berpikir bahwa hanya protes saja kepada orang lain, kenapa orang itu begitu enak, begitu nyaman hidupnya. Tapi kita tidak tahu usahanya untuk mencapai kenyamanan itu, untuk mencapai kesuksesan yang dia inginkan atau yang dia cita-citakan itu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan mereka bercerita dengan detail bahwa ada seorang yang mati di salib. Murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan itu bercakap-cakap dengan Tuhan sendiri. Sampai Tuhan itu sampai pada titik berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak Ibu, mari kita percayai firman apa adanya. Kita yakini setiap firman apa adanya. Kalau Tuhan menjaga kita, berarti Dia benar-benar menjaga kita. Kalau Dia memelihara kita, berarti benar-benar Dia memelihara kita. Kalau Dia itu memberkati kita, benar-benar Dia itu memberkati kita. Di dalam kitab 2 Tawarik juga, pasal 20 itu dikatakan, dan dalam satu cerita, Yosafat sedang diserang oleh Amon dan Moab, dan Yosafat tidak, puji Tuhan, dia bukan seorang raja yang gegabah, dia bertanya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, bahkan mereka datang ke rumah Allah, mereka ada di depan bait Allah, memang prosedurnya waktu itu seperti itu, bait Allah ini adalah bait yang suci, mereka tidak sembarangan bisa masuk ke dalam. Jadi umat pada waktu itu hanya ada di luar, tetapi mereka berseru di hadapan Tuhan. Mereka meminta perlindungan Tuhan, mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Dan mereka berkata bahwa Tuhan, di dalam menghadapi peperangan, di dalam menghadapi bala sampar, penyakit menular,
di dalam menghadapi penderitaan, di dalam menghadapi pergumulan, kami berseru kepada Tuhan. Kami memohon perlindungan dari Tuhan. Jadi saudaraku, kekuatan kita adalah berseru kepada Tuhan, memohon perlindungan dari Tuhan. Nah, mengertilah firman Tuhan, pahamilah firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melindungi kita dari segala mara bahaya yang sedang terjadi di sekitar kita. Jadi supaya kita tidak dianggap bahwa kita itu lamban untuk mengerti, kita tidak paham akan firman Tuhan, kita tidak mengerti sedemikian rupa rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Mereka berarti menganggap selama ini orang kok aneh ya? Katanya orang berhasil, orang sukses, kok menderita hidupnya? Seharusnya dia akan katanya mendapat kemuliaan, dia akan menjadi raja di atas segala raja. Tapi kok harus mati di salib? Nah, itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pahamilah Tuhan, mengertilah semuanya, dan ceritakan. Kita senang di ayat di Matius tadi, pasal yang kita baca tadi, Matius pasal 28, itu ada kata-kata yang sering sekali diucapkan. Mereka segera pergi dengan takut dan dengan sukacita dan berlari cepat-cepat. Jadi saudaraku, mereka datang dengan ketakutan, mereka datang dengan kecemasan, mereka datang dengan kegalauan yang begitu banyak diskusi yang mereka lakukan. Mereka siapa nanti akan membuka, siapa yang akan mendorong, siapa mereka banyak yang mereka kecemaskan. Selain juga sedih, selain juga takut, tetapi juga ada hal yang banyak mereka pikirkan. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudaraku, antusias mereka luar biasa. Segera, cepat-cepat, lari. Mereka mengalami perubahan yang hebat. Perubahan yang dahsyat. Bukan semata-mata tahu-tahu tubuh mereka tuh menjadi bercahaya gitu, tidak. Tahu-tahu badannya menjadi berubah kayak Ultraman. Bukan, tubuh mereka tetap. Mereka tetap wanita, tidak kemudian berubah menjadi pria. Tidak, tetap wanita, tetap Maria Magdalena dan Maria yang lain tadi. Tetap dua Maria ini. Tetapi saudaraku, mereka lebih cepat lagi. Tadinya mereka mungkin berjalan dengan ketakutan. Wajah mereka tertunduk, tidak ada sukacita. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, dalam kebangkitan itu, dari peristiwa kebangkitan itu, coba segera pergi, lari cepat. Ada semangat, ada gairah yang dibarui oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini perubahan fisik loh ya, tapi perubahan fisik ini menunjukkan juga perubahan hatinya. Kalau hatinya sukacita, tidak mungkin wajahnya muram. Ada orang yang hatinya sukacita tapi wajahnya muram? Pasti tidak. Tidak mungkin ini hatinya putus asa tapi kemudian larinya cepat. Pasti tidak. Orang yang berlari dengan cepat, orang yang bekerja dengan girang, orang yang melakukan pelayanan dengan sukacita, itu pasti hatinya sudah baru. Nah, pada peristiwa kebangkitan ini, ayo kita alami peristiwa ini. Cepat-cepat, segera, giras, aslinya aktif, bukannya aktif nyenggol kono, nyenggol kene, berantakan semua. Tidak, tapi tertib gitu. Kita bisa merapikan semua dengan kondisi yang rapih dan baik dan cepat, senang gitu, senang mengerjakan semuanya. Jadi bukan orang yang tinggal dalam ketakutan. Ojo bilang aku tidak takut, tapi kamu kelihatan dalam cara jalanmu. Aku tidak takut, tapi aku kelihatan dari wajahmu. Kamu ketakutan. Oh, aku wani, aku kendel. Tidak seperti itu. Lihat ini Maria dan Maria kedua-duanya ini. Jadi terbukti ketika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, itu baru bertemu dengan malaikat sih, tapi dijalankan ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya malaikat itu juga Tuhan Yesus sebenarnya, cuman seringkali bahasa Alkitab ini, malaikat menjumpai Abraham, 3 orang malaikat, itu adalah Tuhan juga, Tuhan sendiri gitu ya. Walaupun ada juga malaikat, ya malaikat Mikael gitu ya, malaikat yang ya ada malaikat, tapi ada juga yang memang Tuhan sendiri yang menjumpai. Waktu mereka dijumpai oleh malaikat, Tuhankah yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Saudaraku, mereka salah juga, padahal itu ada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi saudaraku, tetapi ketika mereka sudah berjumpa, ketakutan itu hilang. Dan tidak ada yang menghalangi tubuhnya dari keterikatan, dari kecemasan, dari kegalauan.
dibuktikan dengan sebuah tindakan. Cepat, segera mereka berbuat dengan sukacita. Mereka pergi mencari murid-murid yang lain. Jadi saudaraku, bila dalam peristiwa kebangkitan ini, pada pagi hari ini, ayo kita lebih lagi. Giat, kuat, bersukacita, bersemangat lagi, bergairah lagi. Wawasan kita berubah. Kita berusaha untuk mengerti hal yang benar. Kita berusaha mencari informasi yang benar. Bukan hanya sekedar informasi yang pengen kita bagikan. Boleh, silakan saudara membagikan informasi. Tapi cari yang benar, cari yang sesungguhnya. Amati dulu, amati dan mengerti dulu. Dan saudaraku, jadikan orang yang bersemangat dalam hari-hari kita, dalam hidup kita sehari-hari. Ya, berikan kita, izinkan Tuhan mengubah cara pikir, cara perilaku kita, perbuatan kita. Saudara jangan berpandangan bahwa ini adalah gaya sudah bawaan saya. Tidak. Maria, dua Maria ini. Maria yang satu ini kan pernah dirasuk setan. 7. Ya, wah, gimana? Satu saja sudah medeni, apalagi ini 7 setan merasuk Maria ini. Saudaraku, tapi kita lihat perubahannya yang luar biasa ini. Jadi selain dia dilepaskan dari setan, jadi kayak ada jemaat yang dari gunung itu juga begitu, dia ketakutan, dia cemas sekali, apalagi ada orang yang berpendapat bahwa rumahnya itu penuh dengan setan, penuh dengan gangguan. Kalau nggak salah dulu anak mantunya juga pernah memposting sesuatu gitu ya, bahwa ada yang mengganggu. Mereka kan memelihara ayam, ya memelihara ayam. Katanya ada yang mengganggu usahanya ini. Ada yang melemparkan sesuatu ke kandang dan berusaha mengganggu. Terus kemudian orang itu ke sini, ya minta didoakan. Ya saya ke sana, saya ke Pucang Laban sana, saudara ya. Dan kami berdoa di sana. Saudara yang kasih Tuhan dan puji Tuhan, keluarga ini ya merasa senang karena kami datang dan sebenarnya ya tidak boleh ya seharusnya pergi jauh-jauh. Tapi ya sudahlah, kita minta perlindungan Tuhan. Jadi saya takut nanti saya jadi pembawa virus gitu ya. Jadi saya juga berpikir banyak gitu ya. Aduh ini jadi pergi enggak. Jadi jangan-jangan, tapi sudahlah, kalau kita terlalu takut juga nanti kita menjadi kalah juga ya. Kita berlindung dan kita bertemu dengan orang-orang yang tertentu, jangan keluar malam, jangan bertemu dengan sembarang orang. Apalagi kita tidak tahu orang itu dari mana, dari kota-kota yang terjangkit, wah itu berbahaya ya. Jadi kita tidak tahu. Makanya itu batasi pergaulan dulu, pertemanan kita, pertemuan kita. Jadi saya pun kalau menerima barang, di sana kan ada semprot kaca. Itu sebenarnya adalah disinfektan ya. Jadi kalau ada barang yang datang disemprot, dijemur karena ya menjaga-jaga. Jadi kalau ada kiriman disemprot supaya kan kita tidak tahu itu dari mana, dari Semarang, dari Cirebon. Saya suka dapat kiriman dari Cirebon, Semarang, Jogja. Woi, kita tuh kadang-kadang takut sebab ada cerita juga loh. Ini sehat anak ini di luar negeri ya, dapat kiriman makanan dari Indonesia. Kena virus dia. Padahal tadinya anak ini kan dikhawatirkan sama mamanya di Indonesia. Nah, di Inggris ini anaknya ini. Kamu enggak apa-apa, Ma, tenang saja, Ma. Saya malah senang gitu ya, malah sedang mengikuti kisah COVID ini di Inggris ya. Jadi dia jaga kesehatan, Ma. Ketika mamanya kirim makanan, nah itu malah diduga pointernya ini, yang pengirim barangnya ini, diduga atau dari barangnya tidak tahu dari mana. Tahu anaknya lama tidak ada kabar ke mamanya, terus tahu-tahu dikabari anaknya positif. Ya, nah saudaraku, makanya itu ya seperti itulah yang terjadi. Makanya ya yang kita dapat jaga sekarang, jaga pergaulan dulu, jangan banyak keluar malam. Yang suka keluar malam, jangan ya. Terus kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang kita tidak tahu asal usulnya. Bahkan sekarang itu dianjurkan untuk tutup pagar supaya kalau ada tamu itu, teman saya aja jemaat ngunut itu waktu kami mau pesan sepatu buat mantennya Omi itu,
Kita kulon nuwun, duwinceng teko adoh saudara. Sopo kae? Terus malah delik saudara. Terus ngongkon anake. Tanya siapa, dari mana? Oh saya Pak Mul, pendeta Boylangu. Oh langsung ibu keluar. Tak kula kinten lek kanca kula to Om, kula wau pun ajri, kula pun ndredeg niki. Jadi kira kanca nih saudara ya. Jadi karena kanca itu datang dari luar kota. Jadi dia tuh mau menemuin piye, ndak nemuin piye gitu jadi. Nah, memang nggak apa-apa ya. Dan kita saudara kalau misalkan ada orang yang misalkan saudara memberi barang, orangnya bilang taruh aja di situ, nggak usah merasa tersinggung gitu ya. Ya memang seharusnya seperti itu. Misalkan saudara disuruh ngirim barang, terus orangnya bilang Mbak taruh di situ. Kemudian makasih ya Mbak. Oke kita berpisah ya, nggak usah salaman, nggak apa. Nanti sama orangnya mungkin akan disemprot. Ya itu memang harusnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa itu. Itu bukan yang menghina kita atau merasa jijik sama kita. Tidak, ya tidak sama sekali. Itu memang protokolnya seperti itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan satu pujian. Tuhan kiranya menolong kita di peristiwa kebangkitan Tuhan ini. Ingat pesannya, jangan takut. Dan yang kedua, kalau kita mau mengerti firman Tuhan, mengerti mendalam, mengetahui lebih luas lagi, dan ceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Selamat hari kebangkitan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kelemahanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kekhawatiranku telah Kau tanggung bagiku. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di
hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan, ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku, Di dalam hatiku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Kita berdoa buat Ibu Sunarsi. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami belum merayakan hari kebangkitan Tuhan dengan suasana yang hampir mirip seperti suasana di mana Engkau bangkit pada ribuan tahun yang lalu. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan di hati kami, ada kekhawatiran yang sangat mendalam di hati kami. Kami khawatir akan diri kami khawatir akan keluarga kami khawatir akan ekonomi kami khawatir akan makan minum pakaian kami. Ada banyak sekali yang kami takutkan, ada banyak sekali yang kami khawatirkan ya Tuhan, ada banyak sekali yang kami cemaskan ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau bangkit, Engkau menunjukkan bahwa Engkau memberi kemenangan, Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah mengalahkan segala duka nestapa, Engkau sudah mengalahkan musibah besar, Engkau sudah mengalahkan penyakit, Engkau sudah mengalahkan bala sampar, Engkau sudah memenangkan peperangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menderita menggantikan penderitaan kami, Engkau sudah mati menggantikan kematian kami, Engkau sudah menanggung maut yang seharusnya kami tanggung. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Kami berdoa buat Ibu Sunarsi pada pagi hari ini. Tuhan tolong kekasih kami ini, walaupun beliau sendirian dengan penyakit, dengan kelemahan fisiknya. Mari Tuhan, beliau tetap diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi sukacita dari Tuhan. Tidak ada penghibur yang sejati baginya kecuali Engkau. Tidak ada sahabat sejati baginya kecuali Engkau. Tidak ada penolong yang sejati kecuali Engkau. Terima kasih Engkau sudah memakai keluarga Lastoyo, keluarga Pak Yoyo untuk membantu, untuk merawat ibu ini. Terima kasih Tuhan untuk Mbak Pat juga yang setia merawat. Terima kasih, balas berlipat kali ganda keluarga ini. Dan Tuhan juga berkati Mbak Sun dalam hari-harinya, penuh sukacita, penuh kekuatan yang daripada Engkau. Engkau menjadi sahabat sejatinya, Engkau menjadi penolong yang ajaib buat dia. Terima kasih Tuhan, Engkau semakin memberkati kekasih kami ini. Demikian juga Ibu Suprihatin yang terbaring sakit. Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai, melimpah-limpah di hatinya. Jangan Kau biarkan dia menjadi putus asa, tetapi terus berharap, terus percaya, terus bersukacita di dalam Tuhan. Demikian juga Ibu Sri Yuliati. Tuhan, Ibu Sri Yuliani yang ada di Bandung, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya berkemurahan selalu. Tuhan menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu kepada ibu-ibu kami ini ya Tuhan. Sama seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka mengalami perubahan dari Tuhan, mereka mengalami sukacita dari Tuhan. Kiranya ibu-ibu kami ini juga menikmati kasih karunia Tuhan. Terlebih kami yang hari ini hadir, Tuhan, Engkau tahu keadaan kami, dan Engkau tahu cara mengubah hati kami, Engkau tahu cara mengubah perilaku kami, mengubah semangat hidup kami, mengubah fokus hidup kami Tuhan, tujuan hidup kami, mengubah arah hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong kami, anak-anak-Mu yang sekarang ini menghadapi kegalauan untuk masa depannya, untuk sekolahnya, untuk ujiannya, untuk kelulusannya. Tuhan menolong. Demikian juga anak-anak-Mu yang menghadapi sekolah yang tidak tahu kapan harus memulainya lagi. Tuhan juga menolong kami semua, ya orang-orang dewasa. Tuhan Yesus, Engkau tahu jawaban yang tepat buat kami semua. Mari Tuhan, sama seperti janji firman-Mu, sama seperti lagu yang kami nyanyikan, Engkau Allah yang dapat kami percaya, Engkau Allah yang dapat melepaskan kami dari segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tuhan yang mampu membuat hati kami lapang dan mampu melihat Engkau dalam segala peristiwa, mampu menikmati hadirat-Mu dalam segala penderitaan, mampu menikmati kasih karunia dalam segala pergumulan, mampu menikmati belas kasihan Tuhan. Sementara ada banyak pergumulan yang kami harus hadapi, kami mampu melihat Engkau walaupun di tengah gempa, di tengah bencana sekalipun, kami tetap terarah kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh melihat kebangkitan-Mu menjadi bukti bahwa kami dilepaskan, kami diberi kemenangan, kami sudah diberi kemerdekaan, dan Engkau sungguh memberi kemerdekaan kepada kami. Inilah kami Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya
yang baru. Curahkan kekuatan yang baru atas kami, curahkan urapan yang baru atas kami, curahkan semangat yang baru atas kami, curahkan perilaku hidup yang baru atas kami, curahkan cara berpikir yang baru ke atas kami umat-umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau. Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami. Teman-teman kami ada di luar kota, di luar negeri, mungkin mereka terlibat dalam atau menjadi aktivis dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan memberi perlindungan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi sukacita. Kami semuanya di sini dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami dilindungi oleh darah Kristus, sehingga penyakit sampar tidak menyentuh kami, kecelakaan dan mara bahaya tidak menyentuh kami. Buat hati kami bersukacita, buat hati kami tentram, beri hati kami berjaga-jaga ya Tuhan. Kami terus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Kami terus bersetia kepada Engkau. Berkat-Mu melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nikmati berkat dan pertolongan Tuhan.